Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan yang tidak saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada para hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah tambahkan kemuliaan kepada kita sekalian. Amin. Jajaran panitia pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj yang pada kesempatan ini diwasilahi oleh keluarga besar Masjid Jami At-Taqwa. Kita doakan mudah-mudahan Masjid Jami At-Taqwa senantiasa makmur dengan jamaahnya. Amin. Kita doakan mudah-mudahan panitia yang telah berjibaku kerja keras dicatat oleh Allah menjadi muslim pengagung syiarnya. Amin. Yang nanti masing-masing kita kelak di yaumil qiyamah mengibarkan bendera dengan tulisan yang sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita akan digiring untuk duduk bersama di dalam surga Jannatun Naim. Ibu bapak hadirin, Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa spektakuler. Peristiwa yang tidak bisa diterima oleh otak dan akal manusia terkecuali di dalamnya terdapat iman. Maka lahir sebuah kaidah mengatakan man ankara isra'an faqad kafara wa man ankara mi'rajan fafasaqa. Barang siapa yang tidak percaya dengan Isra-nya Nabi, kafir. Barang siapa yang tidak percaya dengan Mi'raj-nya Nabi, fasik. Kenapa kafir? Kenapa fasik? Karena orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama pada prinsipnya tidak percaya kepada Al-Quran. Tidak percaya kepada Al-Quran, jangankan 6.666 ayat. Satu ayat Al-Quran tidak dipercaya, sudah masuk dalam kategori sababun min asbabir riddah, masuk dalam penyebab kemurtadan, keluar dari jalur keimanan. Sementara di zaman sekarang ini, ibu bapak mohon maaf, banyak orang yang bangga kalau anaknya jadi sarjana. Selesai S1 dilangsungkan ke S2. Selesai S2 dilangsungkan ke S3. Selesai S3 dilangsungkan ke S4 sampai awakna tara riis loba teuing S. Bangga kalau anaknya jadi sarjana, tapi tidak pernah sedih ketika anaknya tidak mampu membaca Al-Quran. Betul apa tidak?
Kejadian ini saudara banyak terjadi di Serang. Kalau dibawa ke Bidara Permai banyak temannya. Bangga kalau anaknya jadi sarjana, tapi tidak pernah sedih kalau anaknya tidak mampu membaca Al-Quran. Sementara ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Islam punya prinsip, Bu. Yuk pengajian tuh di mana ramena kuning ini baik. Eta ini tuh di mana lamun ngaji hayang pangharupan baik. Didolokeun ku aing nolokeun deui ka aing. Masyaallah. Bu, Ibu, Masya Allah. Islam punya prinsip, Islam punya konsepnya hasanah fid dunya, hasanah bil akhirah. Dunianya harus cakep, akhiratnya juga harus baik. Silahkan anak ibu dididik di pendidikan umum setinggi-tingginya, tapi jangan lupakan agama. Betul? Bu, dari dulu kita sudah diajarkan dengan sebuah prinsip i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Akhiratmu, duniamu kau kejar, dunia kau kejar seolah kau akan hidup selamanya. Punya rumah tingkat dan besar, cakep Bu, betul? Punya rumah besar tingkat, uang berlipat-lipat, mobilnya mengkilat, istrinya 4. Jadi orang kaya, jadi orang hebat. Ini supaya hebat di dunianya, izzud dunya bil mal. Rumahnya tingkat, mobilnya mengkilap, uangnya berlipat-lipat, istrinya. Bu, Ibu, saking kayanya tuh orang, BH istrinya aja pakai remote. Kalau suaminya lagi pengen tinggal pencet doang, ngeblak langsung Bu. Remote-nya dibawa sama cucunya. Ya Allah. Islam tidak menyalahkan jadi orang kaya. Yang tidak boleh itu hubbud dunya. Anaknya jadi sarjana, silakan. Karena min jumlatil walid al-walad. Bagaimana kedudukan orang tua dilihat dari bagaimana perkembangan anak. Rumahnya hebat, mobilnya bagus, uangnya banyak. Kalau anaknya bodoh, tetap orang tua tidak bermartabat. Betul apa tidak? Bu, Ibu, ya Allah. Ini saya ke komplek Bidara Permai sudah keberapa kalinya Pak? Kedua kali. Dulu saya ke sini waktu itu masih murah Pak. Dulu saya ke sini waktu itu masih murah. Oh, masjidnya ke masih goreng waktu itu. Terus, iya kan kadang-kadang ini mah saya cuma bilang doang Pak. Panitia kan kadang-kadang ada yang nggak ngerti. Amplop penceramah sama tenda aja mahalan tenda Pak. Aing mentemen, aing masa bodoh yuk, mah bebeja doang. Aing.
Ya mah kalau ngomong pada orang nabi jangan lagi ngomong kalangganan penya. Jadi keceplosan saya. Kondisinya saya lagi kurang sehat. Pak Haji Amir pesan sama saya, Pak Kiai jangan didobel. Masya Allah, Alhamdulillah. Malam ini tunggal saya Pak. Cuma besok pagi jam 7 saya sudah ada jadwal. Jam 7 pagi. Ya Allah. Amplop tadi siang aja belum dibuka Pak. Itu naun mikiran milik batur. Terus Bu, agama mengajarkan kepada kita i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Kejar duniamu, kerjakan duniamu seolah-olah kau mau hidup selamanya. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Urusan akhiratmu pun juga jangan ditinggal. Khawatir kau mati besok. Hei, khawatir mati besok. Iya Pak Ustadz, sekarang banyak yang mati mendadak. Tiba heula ge paeh mangadadak. Eueuh anu paeh ngaridit eueuh. Al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Mati datangnya mendadak, kubur jadi petinya amal. Anak-anak sekarang kan banyak yang salah paham. Oh Pak Ustadz aneh. Kamari masih mau motor Pak Ustadz. Dia nggak sakit sekarang, dia meninggal Ustadz. Aneh ya Pak Ustadz. Nggak usah aneh, kemarin masih bawa motor, sekarang meninggal. Karena sudah sampai di ajal. Yang aneh itu kemarin mati, sekarang bawa motor. Baru aneh. Terus nih Bu, silakan anaknya jadi sarjana, tapi jangan lupa agama. Terus di komplek Bidara banyak yang kuliah. Alhamdulillah nanti di Bidara akan maju, amin. Karena memajukan wilayah bukan dengan tenaga tapi harus dengan ilmu, betul. Terus anak ibu ada enggak yang masih di SMA? Lanjutkan Bu, yang masih di SD anak ibu banyak enggak? Susul, ngapain jam sekarang masih di SD? Ini udah jam 10:30. Sekarang musim penculikan anak-anak Bu. Penculiknya banyak yang nyelimur jadi pura-pura jadi orang gila. Ada penculik yang pura-pura jadi pengemis. Ada penculik yang pura-pura jadi orang gila, pengemis, ada yang jadi pedagang. Anak-anak yang diculik diambil ginjalnya, diambil jantungnya, dijual ke luar negeri. Ya Allah, rame. Tapi baru seminggu kemarin kejadian, rame juga tersiar kabar, sekarang lagi ramai penculikan bapak-bapak lanjut usia. Itu juga sama, yang diambil organ tubuh tertentu dalam rangka untuk dibuat bahan lato-lato. Karena yang muda katanya kurang kenceng Pak tarikannya. Suaranya juga katanya kurang bagus. Tapi kalau yang udah tua katanya udah keras. Bagus katanya bunyinya. Tak, tak, tak. Jadi hati-hati ya. Mang Haji, singkat yang sekolot. Sekolot. Nyala air batur. Terus. Sementara ibu bapak hadirin, mendidik anak di era 2023 ini tidak semudah
mendidik anak di tahun 90-an, betul? Ya Allah, karena sekarang ini ada penemuan paling terhebat, yaitu penemuan handphone. Kenapa disebut paling terhebat? Karena penemuan handphone ini, kalkulator aja pindah ke handphone, Bu. Kamera pindah ke handphone, tape recorder pindah ke handphone, jam pindah ke handphone, radio pindah ke handphone, televisi pindah ke handphone, internet pindah ke handphone. Apalagi game online pindah ke handphone, kirim uang bisa dengan handphone, belanja bisa dengan handphone. Kalau sekarang nggak punya handphone, ketinggalan informasi. Ya, bobongkong ge kuaring geus paroga HP. Papanggih kamari di luhur kuburan keur nelepon. Ditanya kukula, "Hei, bobongkong, pan sia nelepon di luhur kuburan?" Barang jawab, "Hampura ka haje, dia handap eueuh sinyal." Ya Allah, saya di Sherlock sama panitia. Sejak dari Serang sudah terkontrol kedatangan saya. Bahwa saya bisa sampai di Bidara ini 1 jam 3 menit. Dan alhamdulillah nyampe 1 jam 3 menit. Saya dari Serang, sami'na wa atokna. Nurut aing kana internet. Nurut sama Google Map. Kata Google Map 500 meter belok kanan, saya belok kanan. 60 meter belok kiri, saya belok kanan. Internet ngomong, kenapa ke kanan? Di situ rumah janda. Tak internet nyawa karangda segala. Bu, Bu, sampai sekarang berkomunikasinya aja udah macem-macem, mulai dari SMS, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada Telegram, udah macem-macem, grup-grupan. Ustadz bersatu bikin grup, namanya Grup Ngeriung. Janda bersatu bikin grup, namanya grupnya Rojali, Rombongan Janda Liar. Duda bikin grup, namanya Duda Hawuk. Nenek punya grup WA juga. Apa grupnya namanya? Roni, Rombongan Nini. Nenek ngedadak jadi ganjen. Nenek ngedadak jadi genit. Rambut dimerah-merahin. Baju you can see, celana legging, bawa HP Android. Bisanya cuma kamera doang. Apa aja yang kelihatan sama matanya dipoto. Dibikin status. Suaminya lagi tidur dipoto. Dibikin status kucingku tidur. Masya Allah. Akhirnya nenek-nenek yang genit nih kebablasan. Jalan sore-sore. Karena rambutnya merah, baju you can see, celana legging. Jalan sore-sore ketemu preman lagi mabuk. Ini preman yang berempat yang lagi pada mabuk, langsung aja lihat nenek-nenek. Itu nenek-nenek langsung ditangkap, dibawa ke rumah kosong, Pak. Diperkosa. Budak letik capek meting neleun eta. SD. Cicing ceng kasep gelis. Jadi kiai teh budak. Amin. Hari itu di dalam diharap tuh budak.
Mana mamahna eta? Masya Allah. Mudah-mudahan budak letik eta jadi orang hebat nanti amin. Insya Allah. Ayo gerak dikerja-kerja budak letik. Begitu budak letik mamun ayah behiji hiji deh nuju. Terus. Nenek-nenek yang kegenitan ini akhirnya diperkosa apa di rumah kosong. Apruk-aprukan. Selesai diperkosa nenek-nenek ngingkrik bebalik ke Malurah. Assalamualaikum Pak Lurah. Assalamualaikum Pak Lurah. Pak Lurah keluar cek Pak Lurah. Ai ambu aya naon Bu? Lurah aing diperkosa. Cek Lurah di mana? Di rumah kosong. Saha nu merkosa ambu? Nyaho jajalameuna para ringsan kabeh. Begitu ditoong, Lurah panik, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Cek dokter ini positif Pak Lurah keracunan. Kata Lurah, dokter keracunan apa? Sebentar Pak, hasilnya masih di laboratorium. Kalau sudah keluar nanti akan segera kami informasikan ke Bapak. Ditunggu sama Lurah. Begitu keluar dipanggil Lurah. Pak Lurah, ini positif. Warga Bapak keracunan susu tahun 45. Ya Allah. Bu, Ibu, Bu, Masya Allah. Balik lagi. Akhirnya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dengan adanya handphone, dengan adanya penemuan yang baru ini, Masya Allah anak-anak kita dihilangkan budaya kekanak-kanakan. Branding tapi nggak ngobrol, betul? Branding tapi tidak ngobrol, betul? Branding tapi tidak ada yang ketawa, betul? Masing-masing mereka disibukkan dengan game online-nya. Dulu anak-anak kita pernah dibanggakan, pernah dimanjakan dengan Tetris, Jimbot, dan PlayStation. Tidak puas, mereka jalan ke warung-warung internet nyewa game online per jam Rp3.000. Sekarang game online-nya sudah masuk ke handphone anak-anak kita. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Anak-anak kita usianya masih 9 tahun, usianya masih 10 tahun. Mereka harus dipusingkan untuk beli kuota internet. Lebih baik mereka tidak jajan daripada mereka tidak punya kuota. Betul apa tidak? Tanpa disadari ternyata kita dijajah. Bu, Pak, pacaran sekarang gampang. Anak-anak SMP aja pacaran panggilnya sudah papa, mama. Ayah, bunda, abi, umi. Masih subuh nge-chattingan, sayang lagi ngapain? Langsung jawab, baru bangun beb. Siang dikit chatting lagi, sayang udah makan belum? Makannya yang banyak sayang biar sehat. Langsung balas lagi, makasih ya sayang perhatiannya. I miss you. 2 kali. Datang waktu zuhur, chattingannya beda. Sayang, sudah sholat belum? Aku gak mau kamu ninggalin sholat. Kalau sholat saja kamu tinggalkan, apalagi aku. Anjay. Masya Allah. Langsung balas. Alhamdulillah sayang sudah. Ini aku lagi sujud. Lagi sujud. Lagi sujud chattingan. Makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita untuk pintar-pintarnya menjaga akidah. Untuk pintar-pintarnya menjaga keimanan.
Ada orang pintar, ada orang hebat, tapi tidak punya iman. Akhirnya orang tersebut tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu siapa? Kamu nanya. Kamu nanya. Abu Jahal itu siapa? Abu Jahal itu nama aslinya Umar bin Hisham. Bo, Umar bin Hisham dengan Nabi itu usianya sebaya. Umar bin Hisham itu yang dilakopkan jadi Abu Jahal. Nama asli Abu Jahal Umar bin Hisham. Umar bin Hisham yang dilakopkan jadi Abu Jahal. Abu Jahal adalah Umar bin Hisham. Nah, tukang ceramah mah begitu doang juga jadi 10 juta. Bu. Jadi Abu Jahal dengan Nabi Muhammad itu usianya sebaya. Satu ketika Khadijah kan punya suami namanya Abu Hala. Khadijah itu anaknya Khuwailid. Perempuan cantik kaya pula. Masya Allah. Satu ketika suaminya Khadijah meninggal dunia. Saat itu Khadijah 40 tahun usianya. Nabi kita Muhammad usianya 25 tahun. Karena Khadijah ini perempuan cantik dan kaya, suaminya meninggal. Maka sudah pasti perempuan ini adalah jadi janda kaya. Janda kaya cantik, jarang loh Pak. Jarang Pak. Ada janda cantik belangsak. Ada janda kaya jelek. Kalau Khadijah janda cantik kaya. Seluruh bangsawan Quraisy berlomba pengen dapetin cintanya Khadijah. Saya tidak ikut waktu itu. Pendek cerita, akhirnya Khadijah lebih memilih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi kita itu ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Pang bagus-bagus na jalema tina dadegan jeung rupa serta akhlakna. Sekalipun Nabi kita ditutupi tabirnya oleh Allah, yang lebih dikedepankan adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ganteng. Sampai satu ketika kan saking gantengnya Nabi Yusuf dipenjara, kemudian dikumpulkan perempuan-perempuan kota Mesir pada saat itu supaya bisa menyaksikan Yusuf keluar dari penjara. Begitu Nabi Yusuf keluar dari penjara, apa yang terjadi? Para perempuan-perempuan kota Mesir saat itu tangan kanan pegang pisau, tangan kiri pegang buah-buahan. Begitu Nabi Yusuf keluar, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Gak usah jawab Bu, kalau nggak ikhlas mah nggak ada enak-enaknya. Kata perempuan-perempuan kota Mesir, ngomongnya begini. Begitu melihat Nabi Yusuf, ya Allah, ganteng amat. Nah, biasa begitu perempuan ya. Kalau lihat yang ganteng, ih, ganteng. Lihat orangnya aja udah bangga. Falamma ra'ainahu akbarnahu, tanpa disadari ternyata tangan kanannya yang pegang pisau bukan nyisirin
buah-buahan, tapi malah jari jemari mereka yang putus diiris masing-masing oleh tangan kanan. Bahkan mereka ngomong, "Mahada basyara." Ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Makanya saudara di Uzbekistan, di Syria, di Lebanon, itu banyak perempuan-perempuan cantik yang laki-lakinya ganteng-ganteng. Kenapa? Karena di penghujung sungai Nil itu terdapat makbarohnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Di ujung negara Mesir ada sungai Nil, di ujung sungai Nil ada kuburannya Nabi Yusuf. Baru kuburannya aja lewat ke negara itu, orang-orang yang di sana penduduknya yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik. Karena kerembesan dapat dari kuburannya Nabi Yusuf. Nah kalau di komplek Bidara, kalau di komplek Bidara, ujung komplek Bidara di sana ada sungai apa? Di belah itu aya naon? Tuh. Ada Manciri. Di ujung Manciri aya kuburan saha? Haji Muhyiddin. Ya, tuh. Tapi bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu jauh lebih ganteng ketimbang Nabi Yusuf. Cuma ditutupi. Andaikan kegantengannya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada setiap perempuan, yakin setiap perempuan yang melihat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tangan kanannya memegang pisau, mereka tidak akan mengiris jari jemarinya, tapi akan menusuk jantungnya masing-masing, karena mereka tidak sanggup kalau hidup tidak bersama Muhammad. Saking gantengnya Nabi. Ya Allah. Terus ngapain liatin saya aja Pak? Saya paling takut lihat orang matanya melotot, mulutnya mangap, gak ada suaranya. Ya Allah, gancang cerita. Bu, Pak, gancang cerita. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya 25 tahun, Siti Khadijah usianya 40 tahun. Siti Khadijah datang ke rumahnya Abu Thalib. Dilamarlah Nabi, kemudian terjadi pernikahan antara Nabi Muhammad bersama Khadijah yang jadi mas kawinnya 200 ekor unta bikroh. Apa itu unta bikroh? Unta bikroh itu harganya per satu ekor 50 juta rupiah. Kalau 50 juta dikali 200, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang Khadijah, mas kawinnya kalau dirupiahkan 10 miliar rupiah. Gede amat. Ya memang harus gede. Mas kawin gede itu kan tajlib lil barokah, bisa narik-narik kepada keberkahan. Tuh dengerin jomblo. Ini kadang-kadang mas kawin seperangkat alat musola. Seperangkat alat musola speaker toa. Sama karpet. Beduk kali ya. Akhirnya ibu bapak di dalam persaingan ini ada Umar bin Hisam. Yang kita doakan pada kita akan meninggalkan lokasi. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Awas Pak Haji Amir, amplopnya ketukar. Pernah saya panitia ngamplopin saya ketukar Bu. Saya dapat KTP Bu. Pernah juga yang lagi tebal dapat amplop tebal, begitu dibuka salawatan ibu-ibu.
Ya Allah, apes bener. Kemarin juga apa saya lagi ceramah Pak, lagi semangatnya ceramah. Nggak taunya ada maling motor. Itu warga kan teriak-teriak tuh, maling, maling, maling. Semua hadirin ngejar maling. Saya ditinggal berdua, cuma sama MC doang. Begitu udah nyampe sekitar setengah jam sampai 1 jam, mereka balik lagi. Pak Ustadz terus patah lu. Pala lu peang. Gue lagi ceramah tadi ditinggal. Allah karim, emang nasib jadi tukang ceramah udah beda-beda. Tapi mudah-mudahan nasib saya malam ini bagus. Ya Allah. Balik lagi. Akhirnya Bu, Siti Khadijah menjadi perempuan yang pertama iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikaruniai anak 6. Kemudian ada lagi 1 yang lahir dari Mariatul Qibtiyah. 3 yang laki-laki, 4 yang perempuan. Kemudian Khadijah meninggal dunia selama rumah tangga 27 tahun bersama Nabi. Nabi sedih karena ditinggal oleh istri solehah. Tahun itu disebut dengan Amul Khuzni, tahun prihatin. Pak. Lamun boga pamajikan solehah terus ninggal sedih. Cicing bikang cicing. Pak, lamun boga pamajikan solehah terus ninggal sedih tuh. Sedihnya. Sedih. Kenapa sedih? Karena mencari perempuan solehah itu sulit. Mencari perempuan cantik itu mudah. Tidak ada di Bidara, tinggal jalan ke kota besar. Masuk ke mall, ke Mariana. Hah? Yang ceramah saya Pak. Saya mau ngomong Ramayana, mau ngomong Mariana, terserah saya. Lu berani-berani nasehatin kiai lo. Kiai lo. Fotonya aja dipasang sejak tahun 2022 ini di sini. Karena ngundangnya kan tahun kemarin Pak ya. Ngundangnya tahun 2022. Ya Allah, setahun foto aing dipajang. Aing kan yang ceramah kalah dipagar. Perempuan cantik itu banyak. Gampang. Gak ada di Bidara, tinggal jalan ke kota besar, ke Jakarta. Banyak artis-artis Indonesia gak puas, jalan ke Mandarin, ke sana. Artis-artis Mandarin di Korea, di Cina, di Filipina. Saya pengen lihat perempuan-perempuan India. Di sana ada artis Hollywood, artis Bollywood. Belum lagi lihat lagi perempuan yang ada di Syria, di Timur Tengah sana. Begitu lihat perempuan Lebanon, Bapak, anjay. Rambutnya, wajahnya, cantiknya tanpa kosmetik. Bibirnya merah tanpa lipstik. Matanya kebiru-biruan. Bodinya bagaikan gitar Spanyol. Luhur letik cangkeng mecut jubur ngejebrak. Lamun dibawa lempang di letik kajauhan persis doang mau lapar. Lamun di deketan, doang bedug Jum'ah. Sampai tukang tahu bulat mengusruk doang na ukuranana. Ya Allah. Kalau cantik itu bukan ukuran. Cantik bukan ukuran. Makanya kan pujangga sampai sekarang masih berebut. Bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Anjay. Langsung dibalas sama pemuda. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, aku masih sendirian. Pak, kalau punya istri soleha kemudian meninggal dunia, sedih ya Pak ya? Nabi aja sedih.
Maka disebut tahun itu dengan sebutan Amul Huzni, tahun prihatin. Ya Allah, ini karena saking sulitnya mencari perempuan salehah, sampai Nabi mengibaratkan al-mar'atu salihatu kal gurrabil a'sam. Perempuan yang salihah itu persis burung gagak yang hitam tapi putih di bagian sayapnya. Saking sulitnya. Pak, lamun boga pamajikan judes, cerewet, bangor, dusun, terus eta pamajikan pae. Sedih tuh. Sedih tuh. Hoi, jawab. Jangan ada dusta di antara kita, Pak. Boga pamajikan judes, cerewet, dusun, bangor, pae. Sedih itu. Sedih tak? Tuh, dengekeun ku sia tuh. Tersedih cenah. Ditanya ku saya, "Mang, pas ya bae?" "Oh, kaji boga pamajikan tuh kebenaran." Pas ya unggal poe kaji pamajikan kula sapoe betul pas ya gering. Manehna ulah jeung kula kaji jeung bebek ke jadi pas ya. Ampun kula mah di mana neuneun duit kanyawan bae. Di mana salahke neuneun duit kanyawan bae. Sampai suaminya nyimpen uang di peci, Bu, sampai hasil ketahuan juga. Orang ngomong, jaya duit dina kopea. Cek salahke na duit sial eta neng. Duit sial jeung diteunana kopea. Sial yang di mana neuneuna kanyawan bae. Ya. Makanya tahun itu disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun prihatin. Akhirnya Nabi dijalankan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yang namanya Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi harus dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena masjid menjadi sebuah patokan, masjid menjadi sebuah kekuatan, bahkan masjid menjadi benteng Islam. Maka masjid jadi ukuran. Di mana ada rumah warga jelek tapi masjidnya bagus, itu pertanda warga itu adalah demen ibadah. Tapi kalau sebaliknya, rumah warga bagus tapi masjidnya jelek, itu pertanda warga kurang demen ibadah. Tapi sekarang kan banyak masjid bagus-bagus, sampai kerpa kenceng-kenceng, hari adan pak kolot-kolot. Subuh-subuh ngarunyakeun taki-aki, kadengin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Bangun, bangun. Udah, waktu subuh tinggal setengah jam deui. Berjamaah subuh, yuk. Berjamaah subuh, yuk. Culak cilek beta aki-aki wah batur. Sampai ke bedug subuh nabai. Nabuh bedug sorangan, adan sorangan. Salat subuh sorang. Beres salat, aki-aki ngoceh ngareweng di jero masjid.
horeng mik mecan dipaehan. Cekak aki unggal poeng salat subuh sorangan bae. Nyawu bedug sorangan ajan sorang. Kobal-kobal mah masjid dijual sak wae. Lah, jagi sok mana keadaan jam 10 belah. Ada naki-aki jam 10 tuh rame. RT lapor ke RW. Pak RW, yang ada jam 10 gimana? Kata RW, waduh, jangan nggak usah gegabah dah. Urusan adan, urusan agama. Nanti kita lapor dulu sama lurah. Lapor sama lurah. Kata lurah, nanti kita koordinasi dulu dengan camat. Kata camat, kita koordinasi dulu dengan polsek dan Ramil. Karena khawatir ada penyimpangan ini. Ada adan jam 10. Akhirnya rapat jajaran Muspika Kecamatan Tiga Raksa. Termasuk RT RW. Begitu selesai rapat, keputusannya nanti kita bersama-sama ketika kakek-kakek itu adan jam 10, kita bersama-sama datang ke masjid. Kita obrolkan saja, kita musyawarahkan saja dengan baik-baik, dengan kepala dingin. Akhirnya aki-aki adan jam 10. RT, RW, lurah, camat, polsek, dan Ramil datang semua masuk ke masjid. Begitu aki-aki beres adan, ya ilaha illallah. Aki-aki nyilek kaburi cek aki-aki. Jalma jalma. Cek RT, bah kami maka dia kena nyidang abah. Cek aki-aki jawab, oh aduh. Untuk pugu-pugu aing disidang. Aing salah naon. Ngomong ke salah naon. Pan abah adan jam 10, dohor can datang, subuh geus kalewat. Eta pan kalakuan abah doang nu edan. Cek RT. Cek aki-aki jawab, sabenerna nu edan aing cadara lia. Pan aing sok adan subuh satilok aya nu datang. Kunaon barang aing adan jam 10 sia cadara datang. Berarti sia nu edan. Aing jing dilawan sama. Yes. Aki-aki menang. Makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Masjid kita sekarang lagi dibangun. Maka mudah-mudahan masjid ini akan menjadi kendaraan kita di yaumil qiyamah. Amin. Yang nanti masing-masing kita akan masuk ke dalam masjid ini sebelum ada satu saja warga komplek Bidara yang masuk ke dalam masjid ini. Niscaya masjid ini tidak akan berangkat. Kenapa? Karena dari setiap masjid nanti di yaumil qiyamah akan berbaris balapan. Pak, hei, makanya kalau punya masjidnya bagus, udah pasti namanya kendaraan bagus, kan lajunya cepat Pak. Coba bayangkan kalau masjidnya odong-odong, hei, nu ada aki-aki sampai ker paperek-pekan, bedug bolong, kamar mandina eueuh, cai saat bae. Aduh, aing model kos gitu. Dijual kita laku itu. Makanya ibu bapak hadirin. Melalui dari kita-kita ini, melalui berkahnya doa kita, melalui berkahnya Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan rahmat dan maghfirah serta hidayah Allah diturunkan di tengah-tengah kita. Amin. Ibu bapak hadirin, diperbanyak rizkinya untuk bekal ibadah. Maka mudah-mudahan pada saat kesempatan ini, mudah-mudahan di antara ibu bapak ada yang berkenan untuk menyisihkan sebagian hartanya dalam rangka pembangunan masjid ini. Maka nukuduna paling gede sebenarnya toko-toko. Ulah cengar-cengir gitu toko-toko. Sok dimulai dari toko-tokonya, mana pemudanya. Ya. Nanti diiringi dengan tim hadroh. Ya,
Udah siap, naik dulu ke panggung dulu, ke sini dulu, A. Hah? Ayo, enggak itunya. Salawatnya tibil kulub aja Neng ya, biar bisa ngobatin hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Satu panitia ke atas panggung. Satu panitia ke atas panggung. Satu panitia ke atas panggung. Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin jamaah yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Uang kita, sodakoh kita, insya Allah yang akan menuntun kita sampai ke surganya Allah. Amin, amin ya Allah. Masjid kita, insya Allah yang akan menghantarkan kita selamat dari jembatan Siratal Mustaqim, kita langsung bisa ke dalam surganya Allah. Lebih-lebih janji Allah, siapapun yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan perumpamaan masjid tersebut di dalam surganya. Sementara bangunan di surga ibu bapak, temboknya akan terbuat dari emas.
Lantainya akan terbuat dari perak. Kamarnya yang namanya Sidrim Mahdud luasnya 33 meter. Masya Allah. Kamarnya 33 meter. Lagi-lagi ibu bapak di surga ada ranjang, ranjangnya emas, tretesnya inten, kelambunya sutra. Per setiap bapak-bapak usianya jadi usia atsrob 33 tahun seusia Nabi Allah Isa alaihi salam yang diangkat ke langit. Dan usia ahli surga 33, maka tidak akan ada kakek-kakek di surga. Sementara bagi perempuan akan Allah jadikan perawan ting-ting. Faja'alnahunna abkaron aruban atsroba. Ibu pengen ke surga? Yakin ibu masuk surga? Maaf, nggak ada potongan kayaknya. Kok bisa Pak Ustaz? Bu, wajah yang begini nggak ada. Tipis kemungkinan. Kok bisa begitu? Ya, karena wajah kita ini sekarang Bapak Ibu wajah palsu, yang asli nanti di akhirat. Makanya yang cantik jangan sombong, yang jelek jangan ngomong. Ya, yang asli itu wajah kita itu di akhirat akan terbagi dua, tabiaddu wujuh dan taswaddu wujuh. Ada yang wajahnya putih berseri, ada yang wajahnya hitam legam. Siapa yang wajahnya putih berseri? Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fi rahmatillah. Mereka yang wajahnya putih berseri adalah mereka yang mendapatkan rahmatnya Allah. Kemudian wajah kita ini diganti, alisnya bukan seperti ini, hidungnya bukan seperti yang itu, bibirnya diganti di surga. Oh, nahnu baddalna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum bima la ta'lamun. Diganti wajahnya oleh Allah. Saya bukan seperti ini, Bapak bukan seperti ini, Ibu bukan seperti ini. Makanya jangan bangga dulu yang cantik. Karena nanti di akhirat ada orang yang cantik melebihi bidadari, ada orang yang jelek melebihi monyet-monyet yang paling jelek. Ya Allah. Masya Allah. Jadi nanti setiap yang masuk surga akan dijadikan bidadari surga. Setiap laki-laki akan mendapatkan jatah bidadari 72 orang. Woi. Laki. Setiap bapak-bapak yang masuk ke dalam surga akan mendapatkan jatah bidadari 72 bidadari. Anjay. Sementara bidadari kan perempuan, Pak. Hei. Bidadari kan perempuan. Payudaranya 2. 2 dikali 77. Dikali 72. Berarti 144. Sibuk pokoknya pas itu. Sibuk. 72 bidadari. Dan itu nanti insya Allah dengan keikhlasan kita yang akan menghantarkan kita sampai ke dalam surganya Allah. Pertama dengan peringatan Isra wal Mi'raj, kita semua akan mengibarkan bendera Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Yang kedua, insya Allah masjid ini yang akan jadi juru penyelamat kita di yaumil kiamah, bahkan menghantarkan kita sampai ke surganya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya ma'bud.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظم سلطانك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول الحق فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا أولادنا وأهلنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضيق، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى. اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، وحسن مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك وكرامك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.